Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Kak Nini, Kak Yuli, dan Kak Jocelyn berharap semuanya sehat-sehat ya. Amin. Pagi hari ini kita akan datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian Bapa aku datang padamu. Sikap berdoa ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Tuhan, atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah KAA. Kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat semuanya? Iya, mari kita mau sama-sama menyanyi, kita mau memuji Tuhan. Mari kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
skalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas skalanya. Kita yakin dan percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan dan kemenangan. Kita pujikan pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disiapkan bisa dititipkan kepada mama atau papa ketika beribadah di gereja ya. Dan jangan lupa amplopnya diberi tulisan KAA ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh ketemu kembali di dalam peribadahan kita yang kudus ini. Nah, mari kakak ajak semuanya untuk
kita berdoa sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, supaya apa yang kita dengar saat ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita pun menjadi percaya lebih lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada minggu yang indah ini, kami bersama-sama merayakan hari di mana Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Di mana Engkau menyediakan hari untuk kami beribadah, kami datang kepadamu Tuhan, membawa segenap hati kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang kudus Tuhan. Engkau memberkati adik-adik yang saat ini ada di rumah Tuhan. Kiranya berkat kasih setia-Mu turun melingkupi adik-adik semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom kepada adik-adik di rumah semuanya, apa kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan bercerita mengenai seorang pemuda yang dilepaskan oleh Yesus dari kuasa jahat. Nah, seorang pemuda yang dilepaskan oleh Yesus ini oleh kuasa jahat ini bagaimana sih ceritanya? Nah, tapi sebelum itu kakak mau tanya nih sama adik-adik semuanya. Pernah nggak adik-adik itu ketemu atau menemukan dengan orang yang sedang kerasukan setan? Pernah nggak? Aduh, Kak, enggak pernah Kak, enggak pernah Kak. Nah, bisa itulah adik-adik bisa lihat YouTube itu banyak sekali kejadian-kejadian yang itu dirasuki setan. Nah, kadang-kadang orang-orang yang dirasuki setan itu dia tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak dapat berkuasa atas dirinya. Justru setanlah yang berkuasa atas dirinya. Nah, biasanya dia menggereng-gereng gitu kan, kayak kucing, malahan kayak ada yang kayak singa. Orang-orang kalau kerasukan setan itu lucu-lucu malahan. Nah, suatu ketika Yesus turun dari bukit setelah dia berdoa kepada Tuhan bersama dengan sebagian murid-muridnya, dia turun dari bukit itu. Nah, ketika dia sampai di kerumunan, ketika dia sampai ke murid-murid yang lain, di situ banyak sekali. Ada orang yang sangat banyak sekali. Nah, kira-kira pada ngapain ya orang yang banyak itu ya? Ternyata pada waktu itu ada ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini sedang memperdebatkan sesuatu dengan siapa? Murid Yesus yang lain. Nah, ketika itu murid Yesus yang lain ini kebingungan. Wah, bagaimana ini? Tidak ada guru, tidak ada Yesus. Dia merasa takut. Ada masalah yang muncul lagi. Ketika itu dibawanyalah seorang pemuda yang kerasukan setan. Dia bisu dari kecil ternyata. Kenapa bisu dari kecil? Karena ada kuasa gelap, ada kuasa jahat yang melingkupi hidupnya, yang merasuki hidupnya. Sehingga apapun yang dia perbuat itu tidak bisa karena ada kuasa kegelapan itu. Nah, akhirnya si anak muda yang kerasukan ini dibawa ke murid-murid Yesus untuk disembuhkan. Nah, murid Yesus bingung, dia tidak bisa menyembuhkannya. Ini gimana ini cara saya menyembuhkannya? Saya tidak punya kuasa apa-apa untuk menyembuhkannya. Padahal dia sudah percaya loh sama Yesus loh. Ternyata kok tidak bisa ya? Nah, setelah itu ketika Yesus sudah turun, nah ketika Yesus datang, Yesus ngomong, ada apa ini? Kok rame-rame sekali? Ada apakah? Apa orang-orang yang banyak tadi berbondong-bondong kepada Yesus. Yesus, tolong selamatkan anak ini. Nah, ada satu orang, yaitu ayah dari anak itu, memohon belas kasihan Yesus.
Tuhan Yesus, tolonglah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Aku sekarang menjadi percaya karena Engkau. Tolonglah anakku ini supaya anakku ini sembuh Tuhan. Dia berkata demikian. Karena kepercayaannya itu, maka Yesus pun menyembuhkannya. Tahu apa yang dikatakan Yesus? Mari kita akan baca. Di dalam Markus 9 ayat yang ke-25 ini adalah suatu perkataan Yesus kepada si roh yang jahat ini. Demikianlah, ketika Yesus melihat orang makin banyak berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Ingat, ada kata dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, jangan merasukinya lagi. Tahu apa yang dilakukan roh jahat itu? Dia tergoncang-gancingkan, dia seperti kepanasan, lalu dia keluar dari anak tersebut. Nah, kita tahu sekarang bahwa Yesus itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan untuk mengusir roh jahat, dia bisa dan dia mampu. Sangat kecil sekali itu. Yesus pun ketika menyembuhkannya, dia hanya ngomong, hai roh yang jahat, keluarlah dan jangan rasuki dia. Lalu pertanyaannya gini, kenapa ya murid-murid Yesus itu tidak bisa melakukannya, tetapi kok Yesus bisa ya? Kita jadi bertanya-tanya, kenapa itu? Yesus ngomong sama murid-muridnya yang tadi tidak bisa menyembuhkannya, hai kamu orang yang kurang percaya. Padahal di dalam diri kita itu sudah diberi kuasa oleh Tuhan supaya kita itu dapat mendoakan orang-orang yang sakit. Kita dapat mendoakan orang-orang yang sedang kerasukan. Hanya saja kita kadang kurang percaya. Kita kurang memiliki iman kepada Tuhan. Kadang kita berpikir kita bisa tidak ya menyembuhkannya? Kita bisa tidak ya melakukan apa yang Yesus lakukan? Kadang kita seperti itu. Maka dari itu, mari ketika kita melihat Yesus ini sebagai orang yang sangat luar biasa, sebagai orang yang sangat berkuasa, dia adalah Tuhan dan dia adalah manusia, memiliki kedua-duanya ini, memiliki kuasa atas segalanya. Yesus itulah yang berkuasa atas segalanya, mampu menyembuhkan apapun. Mari kita mau belajar untuk percaya kepada Yesus. Nah, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Kita mau tahu nih, siapa sih Yesus itu? Kok dia itu bisa ya mengusir roh jahat dengan begitu gampangnya? Kok dia itu berkuasa ya? Siapa sih Yesus itu? Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis, bahkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Sekali lagi kita baca ayat 38b, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ini merupakan suatu perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Yesus di dunia. Ketika Yesus hadir ke dunia, dia membawa satu perubahan yang baik. Sekarang pertanyaannya seperti ini, apakah adik-adik yang ada di rumah mau menjadi sama seperti Yesus?
menjadi hebat seperti Yesus? Siapa yang mau bisa angkat tangan semuanya? Nah, kalau yang mau, mari kita mau meminta kepada Allah kita, memberi kita kuasa supaya kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Kak, aku pengen bisa mengusir roh jahat. Bisa. Kak, aku pengen berbuat baik selamanya. Bisa. Kak, aku pengen membahagiakan orang tuaku. Bisa. Asalkan dengan landasan kepercayaan kepada Allah kita. Kita percaya kepada Yesus, kita memohon doa kepada Yesus. Kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, aku memohon kepadamu Tuhan, berilah aku kuasa supaya aku dapat menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus, berilah pertolongan kepadaku supaya aku dapat membahagiakan orang tuaku Tuhan. Tuhan Yesus, aku minta tolong supaya aku dapat menyembuhkan orang-orang yang terluka Tuhan. Nah, asalkan ketika kita berdoa, kita juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu adik-adik. Kita tahu nih betapa Tuhan Yesus itu sangat berkuasa atas segalanya. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai murid-murid Yesus, hendaknya kita menjadi sama seperti Yesus. Mari, kakak ajak kita semuanya untuk berdoa kepada Tuhan. Kita memohon pimpinan dari Tuhan supaya Tuhan itu memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Biarlah Tuhan segala permasalahan kami, segala persoalan kami haturkan kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya kami juga menjadi orang yang sama seperti-Mu, memiliki kuasa atas apapun juga Tuhan. Ketika kami belajar untuk percaya, maka kami yakin Engkau akan menolong setiap kami Tuhan. Ya Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, yang setiap hari memberkati kami, yang setiap hari mengasuh kami Tuhan. Engkau berikan kesehatan-Mu kepada mereka, supaya mereka tetap bisa menjaga kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau juga memberkati kami semuanya yang sudah datang, kami yang sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kami semakin bertumbuh dan semakin berkembang sehingga kami menjadi orang-orang yang dewasa di masa kecil kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat tinggal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.